Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan ukhtina Haji Nur Karyati, Teh Haji. Kita doakan Teh Nur beserta seluruh keluarganya selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya insyaallah. Semua majelis taklim Nurun Nizam ya, yang sudah tergabung dalam Nurun Nizam, saya doakan semoga selalu dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap ustadzah, segenap syaraif, segenap teman-teman yang hadir, baik yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, yang datang naik mobil, naik kereta. Ada naik kereta? Ada naik kereta? Nggak ada ya? Yang datang naik mobil, naik bis ada? Naik motor. Untung tadi belum hujan ya. Kalau enggak nih banyak yang hadir di sini basah kuyup nih. Ataupun yang hadir jalan kaki, semuanya saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat-lipat gandakan pahalanya insyaallah. Dan dijadikan perjalanannya menuju majelis ini menjadi perjalanan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan juga kedatangannya di majelis ini menjadi sebab kedatangan kita kelak di hari akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Hadir di majelis Maulid, ekspresi cinta. Teman-teman, ekspresi cinta. Perwujudan dari cinta. Kita kalau mau menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya salah satunya dengan yang seperti ini, merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang kondisinya nggak nyaman di majelis maulid kan, kadang-kadang desek-desekan. Alhamdulillah hari ini adem, gitu kan ya. Kadang-kadang kan juga panas, walaupun sekarang suaranya jadi ada backsoundnya nih. Suara hujan tuh salah satu dari suara paling menenangkan. Saya sih siap-siap aja nih, yang tidurnya tadi malam agak kurang. Orang kalau sakit insomnia itu suka mendengarkan musik relaksasi namanya, untuk memudahkan tidur. Meskipun kalau relaksasinya karena overthinking agak susah juga ya. Itu teman-teman, salah satu dari musik relaksasi yang paling banyak itu adalah suara hujan. Jadi nih kayaknya suara hujan nih bikin ngantuk ya. Insyaallah mudah-mudahan tetap bisa konsentrasi. Jadi hadir di majelis maulid yang seperti ini adalah merupakan ekspresi cinta. Dan itu tuh sudah ditunjukkan, sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan oleh seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW, seluruh tabi'in, seluruh ulama sampai di zaman sekarang ini. Semuanya menunjukkan cinta mereka kepada Nabi Muhammad meskipun lewat jalan yang berbeda-beda, tapi dasarnya sama, ekspresi cinta gitu. Jadi nih ya Bu,
kalau ada orang bilang maulid bid'ah, kalau ada orang-orang bilang bahwa itu nggak perlu, gitu kan? Ini pasti nih yang ngomong ini nggak tahu rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf nih, suami cium tangan istri boleh apa enggak? Boleh dong. Wah, itu kan mestinya istri yang cium tangan suami. Iya emang istri mencium tangan suami semestinya dia memang harus hormat sama suaminya. Nggak boleh juga kalau ada istri setiap kali salaman sama suaminya, cium tangan saya. Ustazah Halimah kemarin bilang boleh loh. Ayo, nggak gitu teman-teman sekalian. Tapi suami mencium tangan istri juga boleh-boleh aja loh. Bukannya suami itu nggak semestinya hormat sama istrinya? Ibu-ibu sekalian, kalau istri cium tangan suami karena hormat, kalau suami cium tangan istri karena cinta. Ekspresi cinta itu bisa macem-macem, kan begitu ya? Jadi orang tuh yang namanya ekspresi cinta tuh nggak bisa dihukumi gitu. Yang mesti dihukumi itu adalah cintanya. Cintanya kepada siapa? Kalau cintanya kepada orang-orang yang kafir, kalau cintanya kepada orang-orang yang bejat, kalau cintanya kepada orang-orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala, kalau cintanya bahkan kepada setan, saya ngefans nih sama iblis. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah itu tuh saya ngefans sama iblis. Saya mau bacain iblis tahlil. Apa hukum baca tahlilnya? Haram. Ada di sini orang bacain tahlil buat iblis. Saya ngefans banget sama Abu Jahal. Saya mau bacain Yasin buat Abu Jahal, saya kirimin buat dia. Apa hukum baca Yasin buat Abu Jahal? Haram, teman-teman sedikit sekalian, haram hukumnya. Kalau kamu meniatkannya menghadiahkan buat si Abu Jahal. Jadi yang bisa dihukumi itu bukan ekspresinya, tapi cintanya kepada siapa. Kalau cintamu kepada Allah, kalau cintamu kepada Rasulullah, kalau cintamu kepada orang-orang saleh, ibu-ibu sekalian, maka ekspresi cintamu itu semuanya jadi hal yang boleh aja selagi tidak betul-betul melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya nih ada perayaan Maulid sambilan minum minuman keras, apa hukumnya? Haram. Haram, nggak bisa. Ini ekspresi cinta, ya tapi itu melanggar aturan Allah. Melanggar aturan Allah. Nah kalau urusan kayak gini nih, apanya yang melanggar sih? Duduk emang pernah melanggar? Agak ada, mau duduk kek, mau diri kek, gitu ya. Namanya ekspresi cinta, mau duduk, mau diri, mau baringan, mau segala macam boleh-boleh aja. Ini saya sampaikan seperti ini karena bahkan ada yang menyoal urusan berdiri kita ucap salam menabi. Pernah dengar orang nyoal? Ngapain tuh Maulid pakai segala berdiri? Buat ucap salam sama Nabi Muhammad nggak perlu yang kayak begituan, berlebihan kalian. Dia kagak ngerti nih. Sejak kapan urusan berdiri duduk ada hukumnya? Sejak kapan? Kamu mau bangun tidur, mau duduk dulu, mau langsung berdiri, boleh-boleh aja. Betul? Adik-adik serius sekalian yang saya muliakan, di sekolah dulu diajarin nggak kalau gurunya masuk suruh berdiri? Hah? Diajarin kan? Ada nggak yang pernah menyoal? Haram hukumnya berdiri kalau guru masuk? Ada? Aneh nih kan? Sejak kapan urusan berdiri duduk jadi soal? Makanya nih, buat yang suka menyoal-nyoal seperti ini, kita tanya deh, ente ada persoalan apa dalam hidup?
Kok sampai urusan kita berdiri aja kamu soal? Kurang masalah apa ente dalam hidup? Masya Allah. Ekspresi cinta. Kita duduk, kita berdiri, kita senyum-senyum, kita nangis. Ekspresi cinta, teman-teman. Betul apa enggak? Enggak perlu disoal. Orang lagi inget sama yang dicinta, kemudian senyum-senyum, boleh? Boleh dong. Orang lagi inget sama yang dicinta, terus mengalir air mata rindu kepadanya, boleh? Boleh. Tentu saja boleh, nggak ada yang dilarang. Apa sih yang mereka masalahkan dari ekspresi cinta kita dalam majelis maulid? Di majelis maulid tuh ibu-ibu nih tadi nih, ya, ngapain aja sebelum saya datang? Pertama, apa tadi? Baca ratib al-atas. Apa isinya ratib al-atas itu? Doa-doa, zikir-zikir. Jelas dong dalilnya dalam Al-Quran. Fadkurullaha katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Gitu ya? Kata Allah SWT, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, bertasbihlah kalian sebanyak-banyaknya. Maka yang namanya zikir bagus-bagus saja. Kenapa mesti disoal? Habisnya selesai baca ratib al-atas, baca apa lagi? Ratib al-haddad, sama isinya doa, zikir. Habisnya itu apa lagi? Baca yasin? Enggak. Yasin tadi? Oh enggak. Tahlil? Enggak, baca qasidah-qasidah aja. Isi qasidahnya tuh teman-teman, yang selalu dibacakan di majelis-majelis maulid, isi qasidahnya itu adalah puji-pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal yang seperti ini itu udah diduluin sama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang suka bilangin kita sholawatan, kita puji-pujian kepada Nabi, itu sebagai sebuah bid'ah, orang ini pasti nggak banyak belajar sejarah. Kalau orang banyak belajar sejarah, pastinya dia akan tahu bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sudah mendahului kita dalam hal memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada namanya paman Nabi, Sayyidina Abbas. Satu waktu dia lagi barengan sama Nabi, dia bilang, "Halla amdahaka ya Rasulullah, bolehkah saya memujimu wahai Rasul? Boleh nggak saya memujimu wahai Rasul?" Bu, kalau masalahnya seperti yang orang sebelah sana itu bilang, memuji-muji Nabi Muhammad nggak boleh berlebihan, gitu ya. Waktu Nabi Muhammad ditanya, bolehkah aku memujimu wahai Rasul? Nabi bakalan bilang, nggak usah berlebihan mas saya paman, nggak usah berlebihan. Kan begitu mestinya. Tapi Nabi nggak gitu bilangnya. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salam? Kata Nabi Muhammad, tafaddal ya am saddadallahu fak. Nih, ada runutan hadisnya teman-teman, ada sanadnya jelas. Kata Nabi Muhammad, silahkan wahai paman, saddadallahu fak, semoga Allah menguatkan mulutmu. Paman Nabi bercerita, sejak hari Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, saddadallahu fak, semoga Allah menguatkan mulutmu wahai paman. Tidak pernah saya sakit gigi,
nggak pernah sakit gusi, dan sejak hari itu sampai dengan sekarang, kata paman Nabi Muhammad Sayyidina Abbas, Allah tidak pernah mencabut satupun gigi-gigi saya. Giginya nggak ada yang tanggal, Bu. Sejak Nabi Muhammad bilang saddadallahu fak, itu diucapkan Nabi sebagai doa ketika paman Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nih, yang pada suka muji-muji Nabi Muhammad, yang pada suka berqasidah dengan qasidah-qasidah pujian kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan sir dari apa yang diucapkan Nabi, mudah-mudahan berkah dari apa yang diucapkan Nabi kepada pamannya Abbas berhasil kamu raih pula insyaallah. Jadi mulutmu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah pujianmu kepada Nabi Muhammad. Terus paman Nabi memuji Ustazah, iya betul. Sayyidina Abbas kemudian muji Nabi Muhammad alaihissalam dengan pujian yang panjang. Saya nggak hafal semuanya, tapi ada bagian yang saya hafal. Katanya Sayyidina Abbas, antalladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaa binurikal ufuku wa nahnu fi hadzal dia sublar rasyadi nahtariku. Kata Sayyidina Abbas, antalladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaa binurikal ufuku wa nahnu fi hadzal dia sublar rasyadi nahtariku. Engkaulah wahai Rasul, lamma wulidta, tatkala engkau dilahirkan. Engkaulah wahai Rasul yang ketika engkau dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi menjadi terang, wa adaa binurikal ufuku, dan cahayamu memenuhi seluruh semesta. Engkaulah wahai Rasul yang kala lahir di atas muka bumi, bumi pun menjadi bercahaya, dan cahayamu wahai Rasul memenuhi seluruh semesta. Wa nahnu fi hadzal dia, kami ni umatmu wahai Rasul kebagian sama cahaya itu. Kami sekarang berada dalam terangnya cahaya. Sublar rasyadi nahtariku, membuat jalan kami terang sehingga kami dapat menempuhnya dengan keadaan yang mudah. Jalan kalau terang kan kita jalannya enak, tapi kalau gelap kan susah. Gitu katanya Sayyidina Abbas. Guru saya Al Habib Umar bin Hafid mengatakan, ini kalau kamu liatin, ini Sayyidina Abbas lagi baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi cerita bahwa engkau nih Rasul waktu lahirmu, nah itu kan namanya lagi baca maulid nih kan, lagi baca tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung di hadapan Nabi Muhammad. Hasilnya saddadallahu fak, semoga Allah menguatkan mulutmu wahai Rasulullah. Seumur hidup giginya kagak ada yang tanggal teman-teman. Seumur hidup nggak pernah kenal sakit gigi Sayyidina Abbas, nggak pernah kenal lecet-lecet gusi, karena berkah doanya Nabi besar Muhammad. Ini boleh dicoba juga nih, yang gampangan sakit gigi, gampang sakit gusi, cobain banyak puji Nabi Muhammad, cobain sering sholawatan kepada Nabi Muhammad, cobain sering baca qasidah yang di sana terdapat puja-pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa sih Ustazah puji-pujian tuh yang tadi dibaca semuanya puji-pujian, Bu? Ayo coba barengan nama saya nih muji Nabi Muhammad alaihissalam. Innal habibal Mustafa
ذو رأفة وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. Itu puji-pujian sama Nabi Muhammad. Innal habibal mustafa, sesungguhnya manusia paling terkasih, al mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa taala, burofah, pemilik hati yang penuh kasih, penuh sayang, waduwafa, dan pemilik kesetiaan. Wadikruhu fihi syifa, ingat-ingat Nabi, sebut-sebut nama Nabi, fihi syifa, di dalamnya terdapat kesembuhan. Idza tamada bil ilal, apabila seseorang penyakitnya sudah parah. Manfaat bahkan buat orang yang sakitnya parah. Obatnya ada pada zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nginget-nginget, nyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua penyakit, mau penyakitnya badan, mau penyakitnya pikiran, mau penyakitnya hati, sembuhnya dengan Nabi Muhammad. Sembuhnya dengan kamu sering-sering sebut nama Nabi Muhammad. Sembuhnya dengan kamu banyak-banyak ingat Nabi Muhammad, mengenang-enang Nabi Muhammad, merindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ekspresi cinta, ekspresi cintanya Sayyidina Abbas yang kita teruskan, teman-teman saudara sekalian. Bukan hanya Sayyidina Abbas, ada sahabat penyair, kata-katanya indah, ibu-ibu saudara sekalian. Kata-katanya tuh dibikin indah bener tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ucapannya namanya Hasan bin Thabit, ya, namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Ini ibu-ibu sekalian suka muji Nabi Muhammad dan kata-katanya memang indah banget gitu. Salah satu pujiannya kepada Nabi, menurut saya sih ya, orang-orang sekarang muji-muji Nabi Muhammad itu masih kalah dari sisi bahasanya, dari sisi keindahannya dibandingkan dengan para sahabat memuji Nabi Muhammad. Apa katanya Sayyidina Hasan bin Thabit? Wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Cakep. Teman-teman sekalian, wa ajmal minka lam tara qattu ainu. Kata Hasan bin Thabit, ini sahabat Nabi, Bu, dibacakan di hadapan Nabi. Ibu-ibu sekalian, pujian ini dibacakan di hadapan Nabi. Apa kata Hasan bin Thabit? Ajmal minka lam tara qattu ainu. Yang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad tidak akan pernah dilihat mata manusia. Gak ada ceritanya mata bisa lihat orang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad. Udah mentok, cakepmu itu udah di puncak, udah gak ada. Katanya Sayyidina Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan, idza u'tiya Yusuf syatrul jamal faqad u'tiya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullah. Kalau dibilang Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan, paling cakep, Nabi Yusuf itu diberi sama Allah separuh ketampanan. Kalau Nabi Muhammad
diberi ketampanan sempurna. Jika Nabi Yusuf setengahnya doang, gitu ya. Kalau Nabi Muhammad keseluruhan. Tapi kok nggak ada ceritanya orang lihat Nabi Muhammad sampai motong tangan? Karena cahaya Nabi Muhammad, karisma Nabi Muhammad di atas ketampanan beliau. Sementara Nabi Yusuf cakep mukanya, gitu ya Bu ya, punya cahaya juga, tapi ketampanannya di atas cahayanya. Nabi Muhammad cahayanya, karismanya di atas dari ketampanan beliau. Karenanya orang kalau ngelihat Nabi Muhammad nggak memilih potong tangan, akan tetapi memilih motong-motong hati. Ada gitu, motong-motong hati karena cinta, gitu ya. Rasanya patah-patah nih hati kita nih karena jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit bilang, wa ajmal minka lam tara qattu ainu. Yang lebih cakep darimu wahai Rasul, mustahil ada mata siapapun pernah memandangnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih baik darimu akhlaknya, budi pekertinya, caranya berkehidupan, lam talidin nisa'u, mustahil ada perempuan manapun yang dapat melahirkannya. Nggak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Rasulullah terlahir tanpa celak. Engkau wahai Rasulullah terlahir tanpa aib, tanpa noda, tanpa kurang. Makanya kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, peribahasa itu berlaku untuk selain Nabi Muhammad. Sebab kalau Nabi Muhammad gadingnya tak pernah retak. Teman-teman saya sekalian, kalau dibilang tak ada manusia yang sempurna, oh itu benar. Tapi selain baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmal minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau terlahir tanpa punya aib. Engkau terlahir tanpa ada celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Sepertinya engkau itu kayak jadi manusia sesuai dengan yang engkau pinta, sesuai pesan. Nih Bu nih, kalau kamu sebelum lahir ditanya dulu sama malaikat, pengen kayak gimana matanya, pengen kayak gimana hidungnya, pengen kayak gimana badannya, pengen kayak gimana warna kulitnya, pengen kayak gimana rambutnya, pengen kayak gimana tingginya, pengen kayak gimana bentuk badannya. Kalau kamu sebelum lahir pakai diminta kayak begitu, kira-kira lahirnya kayak gini apa enggak nih? Enggak kan? Kan enggak. Katanya Hasan bin Thabit, Rasul, engkau ini orang yang kayaknya tuh sebelum lahir kayak pakai pesen gitu. Soalnya ngelihat semuanya bagus ya Rasulullah. Matamu indah, alismu indah, hidungmu indah, bibirmu indah, pipimu indah, keningmu indah, rambutmu indah, gigimu indah, lehermu indah, tangan kaki semua anggota tubuhmu indah ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kayak sebelum lahir pakai pesen duluan. Kayak sebelum lahir pakai minta dulu gitu, order dulu gitu, kayak request dulu gitu, kayak gitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan orang bisa muji kayak begitu, kita nggak kepikir ya Bu ya, nggak kepikir muji orang. Ya ampun, ente cakep bener sih, order ya sis sebelum lahir. Nggak pernah kita kepikir muji orang kayak begitu. Sayyidina Hasan bin Thabit melakukannya. Sayyidina Hasan bin Thabit melakukannya.
memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, ada nggak tuh diantara para sahabat waktu ngelihat Hasan bin Thabit muji Nabi Muhammad, mereka bilang bid'ah ente, ngapain puji-puji Nabi Muhammad, nabinya aja nggak seneng. Itu bu, kalau ada yang kayak begitu bu, dikeroyok bu sama sahabat. Maksud ente muslim apa bukan? Kok bisa-bisanya 1400 tahun masih ada aja yang ngomong kayak begitu? Ini orang dari zaman kapan sih ini? Masya Allah, Masya Allah. Ekspresi cinta kita ketika muji Nabi Muhammad adalah ekspresi cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Balik kepada Hasan bin Thabit nih ibu sekalian, dia itu bu orang yang dibayar mahal buat bikin syair. Syairnya itu bisa pujian, bisa celaan. Gitu ya bu ya. Zaman itu tuh bayarannya Hasan bin Thabit tuh ibu sekalian yang paling mahal. Dan zaman itu bu, orang kalau mau ngelamar anak gadis orang biar diterima ibu-ibu sekalian, nggak bawa mobil, nggak bawa kuda gitu, nggak bawa unta, bawanya syair. Semakin syairannya ini ditulis sama orang-orang terkenal, apalagi yang kayak Hasan bin Thabit, ibu-ibu sekalian, itu kayak udah pasti banget bakalan diterima lamarannya gitu. Orang zaman itu tuh mendewakan kata-kata. Makanya sampai mereka panggil Hasan bin Thabit yang sebenarnya bukan orang Mekah. Hasan bin Thabit tuh orang sebuah kabilah ya bu ya. Kayak misalnya Mekah itu Jakarta, ini Hasan bin Thabit dari Purwakarta lah gitu. Misal nih, Hasan bin Thabit ibu didatangkan ke Mekah. Meeting mereka nih, order orang-orang kafir Quraisy. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Mughirah bin Syu'bah, itu pemuka-pemuka Quraisy. Ada Abu Sufyan bin Harb. Mereka bilang, Hasan, seberapa mahal kamu pernah dibayar orang buat bikin satu syair? Gak usah panjang-panjang, kayak selembar gitulah, biar nanti dibikin yel-yel. Setiap kali orangnya datang dibikin yel-yel gitu. Misal ya bu ya, Hasan bin Thabit bilang 100 juta. Itu memang mahal bu, nilai syairnya tuh mahal. Misal gitu ya, saya dibayar biasanya 100 juta untuk sebuah syair. Katanya mereka, kalau gitu Hasan, kita akan bayar kami akan bayar kamu 2 kali lipatnya, 200 juta. Kita bayar di depan nih DP-nya 50%. Nanti yang sisanya kita bayar habis selesai jasamu kamu laksanakan. Dia bilang siap. Memang urusannya uang bu. Dia memang orang yang dibayar untuk itu. Tapi dia bukan orang yang nggak profesional. Dia harus profesional dengan cara mesti lihat dulu orangnya. Kami membayarmu wahai Hasan untuk membuat hijab. Hijab itu lawannya madah. Madah itu syair puji-pujian. Kalau hijab syair yang ngejelek-jelekin orang. Jadi kayak semacam pembunuhan karakter gitu ya. Buat diri seseorang dibikinin syair-syair hijab namanya. Syair ngejelekin orang. Katanya Hasan bin Thabit, oke siap. Nih Hasan, kita bayar nih 100 juta sekarang. Kamu sekarang nanti kita liatin orangnya, kamu tulis, nggak usah panjang-panjang Hasan, kita udah merasa cukup kok dengan hanya 2, 3, 4 baris syair. Kata Hasan siap. Bu, Hasan kemudian dibawa ke dekat Ka'bah, duduk di sana. Tar orangnya bentaran lagi lewat Hasan. Kamu lihat seseorang nih namanya Muhammad, tar kita liatin, kita kasih isyarat kalau dia datang. Kamu tulis syair hijab tentang dia, ngejelek-jelekin dia, pembunuhan karakter dia, ntar kita baca tuh yel-yelannya biar dia dakwahnya habis gitu.
Oh ya, setuju dah. Asal kamu tahu aja Hasan, ini orangnya nih penyihir handal. Dia tuh tukang sihir. Selama ini tuh suka nyihir-nyihirin orang sampai suami sama istri pisah. Oh, suka ada tuh yang kayak gitu tuh, ya. Jadi kadang-kadang pakai perdukunan, kemudian ya gitu deh, suami sama istri pisah gitu ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita dari yang kayak begini insya Allah, dari orang yang nyihir ataupun dari orang ketiga. Mudah-mudahan Allah SWT jaga semua insya Allah, amin. Teman-teman sekalian, nungguin tuh si Hasan. Nabi itu bu istiqomah, tiap hari keluar untuk tawaf jam segitu ya jam segitu. Walaupun Nabi Muhammad tahu nih orang-orang lagi pada suka gangguin beliau, suka ngerjain sesuatu hal yang buruk sama beliau, beliau nggak kapok, ya udah istiqomah. Kalau keluar ya jam segitu gitu. Nabi keluar, ibu-ibu sekalian, masuk ke area Ka'bah untuk tawaf. Hasan bin Thabit kasih syarat, tuh dia orangnya. Hasan duduk bu, lihatin Nabi Muhammad jalan. Yuk kita bayangin yuk, ini kayaknya enak nih, dibayanginnya kayak seneng nih. Hasan bin Thabit nih ngelihat dari kejauhan saat Nabi Muhammad jalan. Nggak puas, Hasan bin Thabit maju liatin, ngikutin sambil jalan sambil liatin dari ujung rambut ke ujung kaki, terus diliatin dari belakang, habis itu jalan lagi ngeliatin dari depan, habis itu lihat lagi tambah deket, diliatin Mas Hasan. Habis itu kemudian termangu tempatnya berdiri, liatin Nabi Muhammad, terus jalan tawaf. Habis selesai Nabi Muhammad tawaf, Hasan bin Thabit balik lagi ke tempat dia duduk, dia tulis beberapa bait-bait syair. Orang-orang kafir Quraisy yang lihat tuh, mereka masih pada kumpul tuh di dekat Bukit Sofa situ tuh ada tempat mereka kumpulnya tuh. Mereka bilang, "Wih, udah kelar nih, beres nih urusan kita sama Muhammad nih. Habis ini tinggal nih kita baca yel-yelannya, jelek-jelekin Muhammad, kelar dah dakwahnya. Orang pasti akan lebih dengerin Hasan bin Thabit daripada mantra-mantranya Muhammad." Maksudnya mantranya Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran. Udah, ibu-ibu sekalian, nggak lama Hasan bin Thabit habis nulis itu maju ketemu sama mereka. Begitu di hadapannya mereka, Hasan bin Thabit bu balikin duitnya yang 100 juta yang udah diterima tuh. Nih, saya balikin dah, saya nggak sanggup ngerjainnya. Kok gitu Hasan? Kenapa gitu? Iya, nggak sanggup saya ngerjainnya. Saya nggak bisa nih ngerjain ini nih. Kenapa kamu nggak bisa ngerjainnya? Ya gimana? Kalian itu minta saya untuk bikin hijab, untuk bikin kalimat-kalimat menjelek-jelekan tentang dia. Saya kan mesti nyari aibnya. Terus saya udah liatin dari ujung rambut ke ujung kaki, dari depan, dari belakang. Ternyata dia tidak punya aib. Saya udah perhatikan dari jauh, dari tengah, dari dekat. Saya udah liatin dia, saya tamatin dari sejak masuk sampai dia keluar. Orang yang kalian minta saya menulis kekurangan tentang dia adalah seseorang yang tidak memiliki kekurangan. Seseorang yang kalian minta saya untuk menulis kalimat-kalimat mencela dia adalah seseorang yang tidak punya cela. Bagaimana mungkin saya sanggup melakukannya? Cakep. Mereka bilang, tapi Hasan, kita tadi lihat kamu nulis. Emang saya nulis, tapi nggak seperti yang kalian mau. Tulisan yang asalnya hija jadinya malah madah.
Tulisan yang asalnya mereka harapkan berupa celaan, akhirnya malah berupa pujian. Mereka bilang, Hasan udah terlanjur deh, bacain aja, dah bacain. Padahal nyesel juga tuh ya. Dibacain kan kita jadi tahu. Seenggaknya saya gitu jadi hafal. Sama Hasan bin Thabit dibacain. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa ala qadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Tuh bait syairnya Hasan bin Thabit. Jadi orang sekarang yang suka ngebilang-bilangin kita nih muji Nabi Muhammad berlebihan, kita muji Nabi Muhammad ini perkara bid'ah, pasti orang ini kagak belajar sejarah. Suruh mondoknya lamaan, suruh belajarnya lamaan, biar ngerti hakikat kehidupan, biar faham sesuatu sesuai fakta. Apa artinya ustazah yang tadi itu kita tungguin? Kagak ngerti bahasa Arab. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, tatkala aku lihat cahaya itu datang. Oh, bahkan Hasan bin Thabit yang pertama kali lihat Nabi Muhammad, belum pernah lihat sebelumnya, itu nggak nyebut Nabi Muhammad sebagai tatkala dia datang, enggak. Tatkala aku lihat cahaya itu datang. Orang kalau lihat Nabi Muhammad pakai hati bakal tahu bahwa Nabi Muhammad adalah cahaya yang paling terang. Orang kalau lihat Nabi Muhammad tanpa kebencian akan faham bahwa manusia ini adalah inti kehidupan, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, teman-teman, yang kalau ia ada pada dirimu, cinta padanya memenuhi seluruh dirimu, maka kamu akan menjadi hamba yang penuh dengan cahaya. Cahaya kita bersama, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, tatkala aku lihat cahaya itu datang, wada'tu min khifati kaffi ala basari, aku segera meletakkan tanganku, meletakkan telapak tanganku di kedua mataku. Kenapa gitu? Khaufan ala basari min husni suratihi, aku khawatir kilau cahayanya membuat mataku buta. Falastu anzuruhu illa ala qadri, padahal aku hanya melihatnya sekemampuanku belaka. Bukan orang nih, ini cahaya nih. Nih kalau saya biarin mata telanjang saya ngelihat, lama-lama nih bisa-bisa mata saya buta dari kilau cahayanya. Ruhun minan nur, Nabi Muhammad bukan manusia belaka, bukan sekedar manusia. Ruhun minan nur, ruhnya pastilah terdiri dari cahaya. Fi jismin minal qamari, berbalut tubuh terdiri dari purnama. Kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri, memandangnya seperti memandang untayan kalung mutiara yang setiap bijinya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Pujian apa yang bisa nyaingin pujiannya Hasan bin Thabit, teman-teman? Kita muji-muji Nabi Muhammad enggak kena, enggak pas. Saya bikin puji-pujian sama Nabi Muhammad. Ada yang pernah dengar? Tersesat aku tanpamu, terjebak dalam duniaku, langkahku kian tak menentu,
mengejar harapan yang semu. Lalu kau datang padaku, mengusap air mataku, mendekap erat jiwaku, menuntun langkah hidupku. Tak sanggup aku tanpamu, tak mampu jauh darimu. Tak sanggup aku tanpamu, tak mampu jauh darimu. Engkau cahaya hidupku, tanpamu sesat jalanku. Engkau dermaga hatiku, padamu cinta berlabuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya gitu doang yang saya bisa, kagak ada papanya ama syairannya Hasan bin Thabit, teman-teman sekalian. Nah itu yang mereka lakukan tuh baru puji-pujian. Kalau kita mah ecek-ecek, kaleng-kaleng gitu mah. Tuh mereka tuh nggak kaleng-kaleng. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kita kemudian baca puji-pujian kepada Nabi Muhammad, itu hanyalah ekspresi cinta. Apalagi sih yang kita kerjain di majelis maulid selain ekspresi cinta? Apalagi? Solawatan. Waduh, kalau solawatan tuh bukan hanya ekspresi cinta kita, teman-teman. Saya paling aneh sama orang yang ngebid'ahin solawat. Ini cara mikirnya gimana gitu. Paling aneh saya, nggak ngerti cara mikirnya tuh kayak apa yang sampai ngebid'ahin solawat Nabi Muhammad. Sampai ada kelompok ngasih nama dirinya dengan kelompok GAS, Gerakan Anti Solawat. Ya Allah, ini sesatnya pikiran menurut saya nih. Ini akal yang tersesat nih, bikin gerakan gak enak banget ya. Gerakan anti solawat. Dia nggak baca apa hadisnya Nabi, man sallallahu marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat padaku satu kali, Allah akan bagi rahmat padanya 10. Gerakan anti solawat, gerakan anti rahmatnya Allah gitu. Aneh sekali. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau solawatan, ini kan kita kan hadir maulid gini baca solawat, ya Bu ya? Banyak banget bacaan solawat. Saat kita berdiri ucap solawat, ucap salam sama Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau ini ibu-ibu sekalian bukan hanya ekspresi cinta kita, akan tetapi ekspresi cinta Allah, ekspresi cinta para malaikat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita umat Nabi Muhammad untuk bersolawat, menjadi satu-satunya ayat yang Allah bahkan mengawali dengan dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah
mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kamu mau ngebid'ahin apa? Ngebid'ahin pekerjaannya Allah. Kamu mau ngebid'ahin apa dalam solawat? Ngebid'ahin pekerjaannya para malaikat. Ayo mikirnya yang benar. Jangan mau pikiranmu dibuat tersesat. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi Ustazah masalahnya sigot solawat yang dibaca sama orang itu nggak pernah dibaca sama Nabi Muhammad. Lah kan lihat perintahnya kan solawat sama Nabi Muhammad. Ya udah terserah kamu mau caranya bersolawat. Yang penting kan ada bunyi solawat. Allahumma sholli, ya Allah bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kan begitu? Itu kan namanya solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Habis Allah tunjukkan ekspresi cintanya kepada Nabi Muhammad, habis Allah tunjukkan bahwa yang mencintai Nabi Muhammad bukan hanya aku, tapi aku perintahkan seluruh malaikat-malaikatku mencintai Nabi Muhammad. Karenanya mereka semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah kemudian memerintahkan kita umatnya dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap kalian yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Allah bilangnya wahai yang beriman, bukan wahai segenap manusia. Kenapa gitu? Jangan-jangan yang pada akhirnya dibiarkan Allah bersolawat adalah karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Dan jangan-jangan yang sama Allah nggak dibiarkan bersolawat adalah karena di mata Allah mereka tidak beriman. Maka hati-hati dengan keimananmu teman-teman. Hati-hati, jangan mau keimananmu terkontaminasi dengan mengikuti orang-orang yang tidak mau bersolawat, tidak mau bersalam, tidak mau hadir majelis solawat, tidak mau hadir majelis maulid kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah kok ngakunya orang paling beriman loh, padahal orang seneng sama hari lahirnya Nabi Muhammad dipermasalahkan. Iman model apa itu? Bukankah iman adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Betul? Bukankah imanmu tidak cukup dengan la ilaha illallah, harus juga dengan Muhammad Rasulullah? Lah kamu kok nggak mau menabi Muhammad? Orang salawatan menabi dikata bid'ah, orang hadir majelis maulid dikata bid'ah. Itu dari mana ceritanya gitu? Mudah-mudahan Allah selamatkan akal pikiran kita semuanya insya Allah. Dan kita ketika mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad dalam majelis-majelis maulid yang seperti ini, kamu juga harus doakan anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunan-keturunanmu, biar jangan sampai ada orang yang akalnya tersesatkan sehingga tidak bisa mencintai dan menyayangi Nabi besar Muhammad. Doain, ya Allah, ngeri ajaran sekarang itu ya Allah. Ya Allah tolongin ya Allah anak-anak saya, cucu-cucu saya ya Allah, taruhin dalam hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan biarkan mereka mengikuti ya Allah ajaran-ajaran yang bikin mereka nggak cinta sama Nabi Muhammad ya Allah. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa ninggalin apa-apa buat anak cucu kita, betul nggak? Nggak bisa.
Kita hanya bisa ninggalin mereka doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar hati mereka senantiasa terjaga, insya Allah. Ustazah, yang mereka masalahkan itu ustazah, kalau di majelis-majelis maulid tuh pakai acara ngasih-ngasih makan. Apa masalahnya dengan ngasih makan? Apa masalahnya mengasih makan? Teman-teman sekalian, nggak dengar hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, it'amul ja'i' khairun min bina masjidil jami', luqmah fi batnil ja'i' khairun min bina masjidil jami'. Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang sedang sangat lapar lebih Allah sukai daripada membangun masjid jami'. Ibu sanggup nggak bangun masjid jami'? Nggak sanggup. Sanggup nggak bu? Nggak sanggup. Akan tetapi sanggup nggak ngasih makan orang satu piring? Sanggup. Tapi sama Nabi dikasih tahu, makannya, ngasih makannya harus sama orang yang beneran lapar, baru kamu bisa dapat pahala seperti membangun masjid jami'. Sehingga sekalian saya muliakan, nah kalau hadir maulid kan kagak ada acara makannya nih, dari pagi sampai siang. Artinya kan pas waktunya siang, pas waktu makan lagi lapar. Kebayang kayak apa pahalanya orang yang bikin majelis maulid dan ngasih makan orang. Kalau satu orangnya aja kayak membangun satu masjid jami', berapa masjid jami' nih yang sudah dibangun sama orang-orang yang menyediakan makanan untuk orang yang hadir majelis maulid. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, luar biasa banget pahalanya. Luar biasa banget pahalanya. Makanya bu, pahala semuanya kok. Saya rasa nih yang suka membid'ah-bid'ahkan maulid ini ya, gara-gara ada yang gak seneng kali ini sama orang-orang kumpul dapat banyak pahala. Yang biasanya gak seneng orang dapat pahala tuh siapa bu? Ayo saya tanya ini. Ayo coba mikirnya yang cerdas. Siapa yang biasanya gak suka kalau orang dapat pahala? Setan. Bener banget. Makanya udah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis maulid yang seperti ini. Alhamdulillah. Bu, ngasih makan orang, nyediain tempat, begitu kan ya? Dalam majelis-majelis maulid, bahkan kayak bikin hiasan-hiasan kayak begini gitu kan. Keluar uang, keluar tenaga, mikirnya lama, keluar waktu ibu-ibu sekalian. Ini saya yakin nih buat bikin majelis maulid kayak begini nih rapat bolak-balik pasti nih. Betul nggak panitia? Betul ya? Waduh, berapa kali rapat nih? Sampai rapat final. Wah, hari ini rapat final. Habis rapat final masih ada gladi resik. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya tahu persis karena saya juga ngadain perayaan maulid. Silakan dihadiri kalau yang lagi luang tanggal 16 Oktober di Istora Senayan. Ya Bu ya, silakan yang mau hadir. Pagi waktunya jam 8, tapi ya jangan hadir jam 8 Bu. Takut kagak bisa masuk. Ya Bu ya, hadir lebih pagian. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kamu lakukan mengorbankan harta, pikiran, waktu, tenaga untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sebagai bentuk ekspresi cinta, itu nggak ada papanya dengan yang sudah dilakukan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad dalam mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka korbankan? Ibu-ibu, nyawa. Apa yang mereka persembahkan buat Nabi Muhammad? Yang paling berharga yang mereka punya. Yang paling berharga yang mereka punya.
Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, para sahabat itu Bu, waktu ikut perang sama Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka banyak yang mati. Kalau nggak salah perang Uhud, para sahabat nih Bu banyak yang mati. Yang mati ini ibu-ibu sekalian sama Allah dimuliakan dengan ruhnya ketika diangkat ngadep Allah Subhanahu wa taala langsung. Padahal biasanya ngadep Allah Subhanahu wa taala itu nggak langsung, tapi ini karena mereka syahid, dengan syahid yang tertinggi Allah hadapkan langsung di hadapan Allah. Allah tanya, wahai hamba-hambaku, nggak melihat ya Bu ya, tapi mereka berhadapan. Artinya ada perbincangan. Sama Allah ditanya, wahai hamba-hambaku, kalian ini sudah meninggal dunia sebagai syuhada fi sabilillah, sebagai para peraih syahid dalam jalan Allah, dan aku telah berjanji akan memenuhi keinginan kalian, maka mintalah dariku sesuatu, niscaya akan aku kabulkan. Ditantangin sama Allah, minta apa kamu, akan aku kabulkan. Ibu ini peraih syahid ibu nih, coba nih, kira-kira mereka minta apa? Ibu kalau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, nih kamu saya kasih doa mustajab, minta apa aja aku kasih. Kira-kira ibu minta apa? Rumah. Apa lagi? Suami biar setia. Oke, apa lagi? Anak soleh. Oke, apa lagi? Sehat. Iya, apa lagi? Masuk surga. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini sahabat Nabi Muhammad nih, ditanya sama Allah, kalian mau apa? Sudah aku jadikan kalian peraih syahid, aku akan kabulkan apapun yang jadi hajatmu. Ibu-ibu mereka minta apa coba? Ya Allah, kalau begitu kami minta Engkau kembalikan lagi kami ke atas muka bumi, biar kami bisa terus-terusan nemenin Nabi Muhammad dan berperang bersama dengan Nabi Muhammad sampai kami mati lagi ya Allah. Betul-betul nih, ini ekspresi cintamu tuh. Kalau cuman bisa senyum-senyum, seneng-seneng, hadir-hadir maulid, dengerin kajian sambil ngantuk-ngantuk, nggak ada apa-apanya Bu. Masih enak, masih gampang, masih remeh, masih kecil. Ibu-ibu sekalian, kamu keluarin duit buat bikin makanan buat orang-orang yang hadir, kecil, remeh. Para sahabat Nabi Muhammad, mereka minta dikembalikan nyawa untuk perang lagi barengan sama Nabi Muhammad sampai mereka terbunuh kembali. Ya Allah, balikin nyawa kami ya Allah, biar kami bisa perang lagi barengan sama Nabi Muhammad, biar kami bisa belain Nabi Muhammad lagi. Nggak puas ya Allah, cuman punya satu nyawa ya Allah, nggak puas. Pengen kami bisa mengekspresikan cinta kami lebih besar lagi ya Allah. Kasih jangan satu ya Allah, 10 kek, 100 nyawa kek, biar kami bisa mati-matian, habis-habisan, 100 nyawa semuanya kami korbankan buat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, itu bertentangan dengan sunnahku. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sunnah Allah tidak ada yang pernah berubah. Orang kalau udah mati agak hidup lagi, itu sunnah Allah. Jadi nggak bisa bertentangan dengan sunnahku, kata Allah. Kalian harus minta yang lain lagi. Katanya mereka, kalau gitu ya Allah, kami minta kasih tahu aja deh sama orang-orang yang hidup di atas muka bumi, mau yang zaman sekarang, mau yang zaman masa depan, umatnya Nabi Muhammad jangan pernah takut, jangan pernah ragu ngebelain Nabi Muhammad ya Allah. Kasih tahu sama mereka ya Allah, bilangin sama mereka bahwa kami ini nggak pernah nyesel ngebelain Nabi Muhammad ya Allah. Kasih tahu mereka ya Allah, kalau kami seneng ngebelain Nabi Muhammad ya Allah. Kasih tahu ya Allah, kasih tahu. Karena kan kami udah nggak bisa lagi ngasih tahu ya Allah.
Allah bilang, baiklah, yang ini akan aku kabulkan. Allah kemudian menurunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Enggak, bal ahya, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dan diberi rizki, diberi karunia-karunia yang indah, enak semuanya di sana. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Aku kabarkan kepada kalian umat manusia, mereka yang mati membela Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang meninggal dunia karena ngebelain Nabi Muhammad, farihin, mereka semuanya adalah orang yang penuh dengan sukacita. Mereka orang-orang yang farah, mereka orang-orang yang senang, sukacita, bahagia. Farah itu teman-teman, rasa sukacita. Sukacita ketika kamu misalnya nih ya, ada seorang perempuan nih, pengen hamil, tapi nggak hamil. Satu hari di saat dia udah mulai putus asa, tahu-tahu nih kok telat ya men saya. Dia coba-coba ngetes, ternyata garis 2. Wih, seneng banget kan? Itu namanya farah. Farah itu datangnya nggak setiap waktu. Kebahagiaan itu datangnya bisa setiap waktu. Kebahagiaan itu tergantung dari hatinya. Ada orang sama Allah tuh dikasih hatinya emang bahagia terus, stabil kebahagiaan. Kalau seneng itu nggak stabil. Kadang-kadang kita seneng, kadang-kadang kita sedih. Allah cerita tentang para syuhada di jalan Allah yang meninggal dunia ngebelain Nabi Muhammad. Farihin bima atahumullahu min fadlih. Mereka adalah orang-orang yang selalu seneng bima atahumullahu min fadlih, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan karena Allah. Wa yastabshirun, dan mereka memberi kabar gembira. Buat siapa? Buat umat muslimah, umat muslim tahun 2022. Buat semua orang yang mereka nggak ketemuin, buat umat Nabi Muhammad di masa depan. Wa yastabshirun, mereka memberi kabar gembira. Lilladzina lam yalhaqu bihim, kepada semua orang yang nggak sempat mereka temui. Apa kabar gembiranya? Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan pernah takut belain Nabi Muhammad. Walahum yahzanun. Jangan pernah sedih dalam jalan pembelaan kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah takut mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah sedih karena kalian berada dalam kebahagiaan sebab kalian memiliki Nabi Muhammad. Gitu teman-teman. Ekspresi cinta mereka itu nggak tanggung-tanggung. Mereka tuh nggak cuma ngorbanin harta, ngorbanin duit, ngorbanin tenaga, ngorbanin waktu, nggak gitu. Korban nyawa. Sehingga sekalian saya muliakan, terakhir saya mau cerita nih tentang ekspresi cinta Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Abi Thalib.
Saya ulangin, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ini saya ulangin nih karena dua hal. Yang pertama, karena di saat nama orang soleh disebutkan itu turun hujan rahmat. Saya berharap yang seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tahu nih ibu-ibu nih otaknya agak-agak suka lelet ya Bu ya. Ingat-ingat nama suka rada susah. Jadi saya ulangin lagi, namanya Ja'far bin Abi, biar ibu-ibu ntar bisa cerita gitu kan sama suaminya, sama anaknya tentang ceritanya Ja'far bin Abi Thalib. Bu, pergi hijrah ke Habasyah, masuk Islam di masa-masa sulit. Akhirnya Nabi perintahkan dia untuk hijrah ke Habasyah. Berangkat Sayyidina Ja'far sama istrinya, namanya Asma binti Umais. Ustaz aku hafal semua sih Ustaz. Saya hafalin Bu. Kayak ibu-ibu aja pasti hafal nih. Namanya polisi tembak polisi. Hafal abang, hafal? Hafal pasti. Karena ibu-ibu bolak-balik denger ceritanya kan. Karena ibu ulang-ulangin gitu. Nah ini, saya juga gitu Bu. Saya ngulang-ulangin, cuman beda nama. Cuman beda, yang saya ulang-ulangin tuh saya maunya siapa gitu. Makanya saya berusaha untuk tidak mengulang-ulang nama, kecuali nama-nama orang yang saya harapkan syafaat dan keberkahannya ntar di akhirat. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, teman-teman saya sekalian, sepupu Nabi Muhammad, putra Abu Thalib paman Nabi Muhammad, abang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi sayang sama dia, sayang banget Sayyidina Ja'far ini. Ibu-ibu sekalian, berangkat hijrah ke Habasyah barengan sama istrinya. Jadi pimpinan rombongan, jadi lurahnya orang-orang Islam yang ada di Habasyah sana itu Bu. Sampai kemudian, saya nggak mau ceritain detail, saya mau ceritain poinnya aja. Kalau detail terlalu lama, takutnya Bu ya. Sayyidina Ja'far pulang dari Habasyah langsung ke Madinah, karena waktu itu Nabi Muhammadnya udah nyampe di Madinah. Ja'far bin Abi Thalib datang dari Habasyah Bu, barengan sama Nabi Muhammad, habis dapat kabar gembira kemenangan Khaybar. Ya Bu ya, kemenangan Khaybar. Nabi itu Bu baru habis dikabarin, ya Rasulullah, pasukan yang kau kirimkan ke medan perang Khaybar berhasil menang wahai Rasulullah. Khaybar berhasil kami lumpuhkan, sehingga sekarang Islam sudah berjaya di Khaybar. Dan kita wahai Rasulullah dapat harta rampasan banyak banget dari kemenangan kita di tanah Khaybar. Bu, Nabi senang dengar itu. Alhamdulillah, 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 senang. Nggak lama Nabi lihat Sayyidina Ja'far datang sesudah bertahun-tahun berangkat hijrah ke Habasyah. Nabi nggak lihat dia bertahun-tahun, tiba-tiba sekarang Ja'farnya datang. Itu ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad berdiri setengah berlari nyambut Sayyidina Ja'far. Saya ngebayanginnya kayak apa ya hatinya Nabi Muhammad ketika menyambut Ja'far, karena Nabi memang sangat sayang padanya. Dan yang gak bisa saya bayangin hatinya Sayyidina Ja'far ketika dia pulang dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad Bu bukan hanya menyambutnya di pintu, Nabi setengah berlari menyambut kedatangannya Sayyidina Ja'far untuk kemudian mereka berpelukan. Ketika sudah saling bertemu, pelukan. Ibu-ibu sekalian, habis dipeluk Nabi Muhammad SAW, wah Sayyidina Ja'far nangis, senang banget, senang banget, ya Rasulullah, kangen, Rasul kangen. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, habis itu Nabi ada mengucap satu ucapan. Ya Allah, saya bayangin Sayyidina Ja'far meleleh hatinya langsung mendengarkan ucapan itu. Kata Nabi Muhammad, lakutum Ja'far ahabbu ilayya min fathi Khaybar. Sungguh demi Allah, kehadirannya Ja'far
kedatangan Ja'far bagiku lebih aku sukai, lebih aku senangi daripada terbukanya Islam di medan perang Khaybar. Kamu datang nih Ja'far, bagi saya kabar yang lebih gembira daripada kemenangan Khaybar. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, siapa yang gak seneng bu digituin? Itu kabarnya Sayyidina Ja'far ketika mendengar Nabi Muhammad ngomong kayak begitu, ampe joget di depan Nabi Muhammad SAW. Ekspresi cinta. Ada nggak yang ngebid'ahin Ja'far nggak sopan joget depan Nabi Muhammad? Ada yang gitu? Nggak ada bu. Ekspresi cinta. Apa sih yang nggak boleh bagi seorang pecinta mengekspresikan cintanya? Nggak ada. Nggak ada yang nggak boleh selagi tidak bertentangan sama aturan Allah SWT. Kalau Sayyidina Ja'far buka-bukaan aurat, nah itu salah baru. Tapi Sayyidina Ja'far dari senengnya bu ampe joget depan Nabi Muhammad SAW, muter-muter depan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, orang tuh ya secara fitrah kalau lagi seneng balik jadi kayak bayi lagi. Bu-ibu kalau mau tahu ekspresi cinta tuh lihat anak kecil tuh bu tuh. Anak kecil kalau lagi seneng ngapain? Joget. Betul apa enggak? Halo? Anak kecil tuh kalau lagi seneng ngapain coba? Kadang bengong, liatin, kan gitu ya? Masya Allah, kayak gitu tuh. Sayyidina Ja'far joget depan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, girang, seneng. Habis itu barengan terus menabi, Nabi Muhammad sholat, Ja'far ada di sof, salah satu sof. Nabi Muhammad ngomong apa, Ja'far ada di situ. Nabi Muhammad rapat, Nabi Muhammad kumpul, semuanya Ja'far ikutan hadir. Tapi nggak lama, setahun setengah kali. Ibu-ibu sekalian, nggak nyampe 2 tahun, datang namanya perang Mu'tah. Bu, bicara tentang Mu'tah, saya udah nyampe ke Mu'tah. Ibu udah nyampe ke Mu'tah? Belum. Emang Mu'tah di mana Ustazah? Di Jordan. Di Jordan. Ustazah emang suka jalan-jalan ya? Lihat-lihat jalan-jalannya bu. Ibu kalau nanya Ustazah pernah ke Las Vegas? Belum dan gak pengen. Ustazah pernah ke New York? Belum dan gak pengen juga. Kecuali kalau ada tugas dakwah barangkali ya bu. Tapi kalau untuk lihat-liatin kotanya doang, enggak bu, enggak kepengen saya. Tapi Mu'tah saya datengin di Jordan sana ibu-ibu sekalian. Masya Allah, senangnya bisa ziarah ke makam 3 sahabat besar. Ini yang saya ceritain ini. Sebelum perang Mu'tah itu bu, biasa memang Nabi suka ngasih kekuasaan, ngasih bendera perang sama salah satu sahabat yang mimpin perang. Dan ini ajaib, aneh nih yang ini nih. Karena Nabi itu biasanya ngasih pimpinan perang cuma 1 aja. Kalau ini 3. 3-nya itu juga bukan barengan, berurutan. Nabi Muhammad bilang kayak begini nih. Kata Nabi, ya Abdullah bin Rawaha, wahai Abdullah, wahai Zaid bin Harithah, aku berikan bendera perang padamu. Kalau ada apa-apa sama Zaid, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ada apa-apa sama Ja'far bin Abi Thalib, bendera perang dipegang sama Abdullah bin Rawaha. Kalau ada apa-apa sama Abdullah bin Rawaha, kalian terserah pilih gantinya. Bu, kalau Nabi ngomong kayak begitu, semua sahabat paham. Ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi tuh nggak ngomong apapun melainkan wahyu dari Allah. Nah, wahyu dari Allah tuh nggak mungkin bohong, nggak mungkin ngeprank. Ya Bu ya? Wahyu dari Allah tuh nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Nabinya juga nggak mungkin salah paham dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, artinya yang sama Nabi dikasih disebut namanya itu kan kagak mungkin pulang bawa badan, pastinya bakalan mati.
Zaid bin Haritha, nah udah pasti bakalan mati tuh. Oh, nabinya bilang kayak gitu. Nih yang pegang bendera sama Zaid. Abisnya itu Ja'far. Berarti kan Zaid meninggal nih. Abisnya Ja'far Abdullah bin Rawaha. Berarti kan Ja'far meninggal. Abisnya Abdullah bin Rawaha, terserah kalian pilih siapapun aja. Berarti Abdullah bin Rawaha meninggal juga. Bu, kalau enggak karena cinta, bisa banget tuh sahabat matur sama Nabi Muhammad, Rasul, saya punya anak masih kecil-kecil Rasul. Bisa banget. Maaf Rasulullah kan tahu saya ini kan pengantin baru Rasul. Misal, bisa aja. Atau Ja'far gitu, Rasul kenapa dah? Saya kan baru pulang ya. Di Habasyah kita udah nggak barengan. Emang nggak cinta gitu Rasul sama saya? Emang nggak sayang gitu Rasul sama saya? Apakah gak ada yang lain aja gitu Rasul? Nggak ada, nggak ada. Semuanya sami'na, bahkan bukan hanya sami'na wa ta'na, semuanya girang, semuanya seneng ibu-ibu sekalian. Malam hari itu mereka pelukin anak-anaknya, nggak pakai ngomong, anaknya masih kecil-kecil. Sayyidina Ja'far itu anaknya masih kecil-kecil ibu-ibu sekalian, dipelukin semua anak-anaknya. Dan Ja'far nggak mau bikin sedih, nggak mau bikin sedih hatinya Asma binti Umais istrinya, nggak mau bikin sedih juga hati anak-anaknya, tapi dipelukin anak-anaknya satu. Udah pesen-pesen sama istrinya, nih ya, ini ada uang nih yang saya punya, tolong belanjain nanti buat ini. Udah semuanya pesen-pesen. Apaan yang perlu dipesenin sama para sahabat-sahabat Nabi ini ibu-ibu sekalian? Besokannya pergi perang. Dan itu ibu-ibu, Sayyidina Ja'far mepet abis Sayyidina Zaid bin Haritha. Jadi Zaid nih ngadep, ternyata Bu, Mu'tah itu yang pasukannya di situnya hanya sekitar 24.000 apa berapa gitu ya Bu ya, tapi dibantuin sama pasukan Romawi. Pasukan Romawinya datang banyak banget ibu-ibu sekalian, sampai umat Islamnya waktu itu Bu jadi kayak hidangan di atas meja makan, diserbuin sama pasukan-pasukan itu ibu, pasukan musuh tuh sampai jadi kayak es krim di tangannya anak kecil gitu. Abis ibu-ibu sekalian, nggak kelihatan, jadi kayak sedikit gitu. Semuanya tuh pada nyerang umat Islam. Ja'far bin Abi Thalib ibu-ibu sekalian mepet-mepet sama Zaid bin Haritha. Jadi kemana Zaid pergi dipepetin sama Ja'far, sampai Ja'far Sayyidina Zaid bin Haritha meninggal, kena pedangnya musuh, meninggal. Itu sebelum benderanya jatuh ke tanah, disambar sama Sayyidina Ja'far. Bu, Sayyidina Ja'far di atas kudanya, pegang bendera pakai tangan kanan, pegang pedang pakai tangan kiri. Kenapa kok nggak pegang pedangnya pakai tangan kanan Ja'far? Karena yang satu amanat Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang satu adalah alat membela dirinya, tapi yang satu adalah amanat Nabi Muhammad SAW. Dia pegang bendera pakai tangan kanan ibu-ibu sekalian. Dia pun mulai berperang dengan dari sana sini tuh, pedang, tombak, semua alat-alatnya musuh, panah segala macam. Sampai ibu-ibu sekalian, salah satu dari anak panah itu kena ke kudanya Bu. Kudanya kemudian terluka. Sayyidina Ja'far nggak tega, nih orang Islam nih, cakep, lagi perang, nggak tega sama kudanya. Turun Sayyidina Ja'far, nggak mau berkuda, biar kudanya bisa disembuhkan, biar kudanya bisa diobati. Beliau memilih untuk berperang sambil berdiri di atas kakinya. Diserbu dari mana-mana ibu-ibu saudaraku sekalian, sampai kemudian salah satu tangannya ibu-ibu itu tertebas pedang musuh. Sayyidina Ja'far lemparkan pedangnya dan dengan sebelah tangannya dia pegang benderanya Bu. Jadi yang dikalahkan sama dia pedangnya, yang dipegang sama dia benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu sekalian, darah ngalir dari tangannya dan tidak dia pedulikan, dia tetap pegang benderanya. Ibu-ibu sekalian, sampai salah satu kakinya Bu ada yang tertebas pasukan musuh. Ibu-ibu sekalian, Sayyidina Ja'far kemudian dengan lututnya dia masih terus pegang benderanya ibu-ibu sekalian. Sampai kemudian Bu, salah satu pedang musuh kena ke tangannya lagi. Apa yang dilakukan Ja'far? Diapit benderanya. Masih tetap belum tumbang ibu-ibu, diapit benderanya. Tangan dua-dua udah gak ada Bu, diapit pakai ketiaknya. Karena masih ada sisa ketiaknya, masih terus dia bela, dia pegang bendera itu. Ibu-ibu sekalian, berlumuran darah di tubuhnya. Sampai kemudian salah satu pedang mengenai jantungnya tepat di dadanya. Saat itulah ia tumbang dan kemudian bendera itu diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Ibu-ibu sekalian, Nabi gak ikutan perang tersebut. Nabi ada di Madinah. Tapi Nabi menceritakan dengan detail perang tersebut kepada sahabat yang gak ikutan perang Mu'tah. Kata Nabi Muhammad SAW, wah sekarang pasukan kita nih diserang sama pasukan musuh dari berbagai macam penjuru. Datang pasukan Romawi ngebantuin orang Mu'tah. Ini sekarang nih Zaid bin Harisah pegang bendera. Oh sekarang Zaidnya tumbang, benderanya diambil sama Ja'far. Itu Nabi cerita kayak kita lagi nonton live streaming ibu-ibu. Nabi cerita tuh sampai kayak kita lagi nonton live streaming gitu. Nabi cerita tuh kayak perangnya tuh ada di hadapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan marhaban. Kita dengerin azan dulu, lanjutin ceritanya baru kita selesaikan majelis ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa darajat al-aliyata rafi'atul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 arhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Nabi menceritakan dengan detail peristiwa dalam perang tersebut ibu-ibu sekalian. Sampai Nabi Muhammad cerita, ya Ja'far tangannya tertebas, ya Ja'far pegang benderanya tuh pakai tangan sisanya. Kata Nabi Muhammad, sekarang tangan sisanya juga tertebas. Ja'far ngapit pakai ketiaknya itu
sama Nabi Muhammad SAW langsung saat itu juga ibu-ibu, nggak pakai delay, nggak ada sinyal, nggak pakai, langsung saat itu juga. Nggak lama dari itu sampai Nabi Muhammad bilang, ya Ja'far telah meninggal dunia. Ja'far Qodistushid, kata Nabi Muhammad, Ja'far sudah tewas sebagai syahid. Nggak lama bu, Nabi ngelihat ke atas. Terus Nabi Muhammad gini, waalaikumsalam ya Ja'far, waalaikumsalam ya Ja'far, waalaikumsalam ya Ja'far, warahmatullahi wabarakatuh, sambil senyum gitu. Habis itu Nabi Muhammad bilang sama para sahabat-sahabatnya, itu tadi Ja'far dibawa sama malaikat mau naik ke atas langit. Terus ditanya, Ja'far, Allah kirim salam padamu dan bertanya, adakah sesuatu hal yang ingin engkau lakukan di atas muka bumi sebagai keinginan terakhirmu? Kamu masih ada apa enggak yang mau kamu kerjain di bumi gitu Ja'far? Kata Allah, Allah tanya, barangkali mau lihat anak gitu ya, barangkali mau lihat istri gitu, barangkali ada apaan yang kamu mau kerjain wahai Ja'far. Kata Sayyidina Ja'far, baik kalau begitu, baik kalau begitu, kabulkanlah hajatku ini, kata Ja'far. Apa itu Ja'far? Lewatkan saya ke Madinah. Dari Jordan bu, minta dilewatin ke Madinah. Untuk apa wahai Ja'far? Agar aku dapat mengucap salam kepada Nabi Muhammad untuk terakhir kalinya. Agar aku dapat mengucap salam kepada Nabi Muhammad untuk terakhir kalinya. Ibu, dikabulin bu sama malaikat, dilewatin ke Madinah, dilewatin di atasnya Nabi Muhammad alaihi salam. Makanya Nabi Muhammad mendongak ketika Ja'far kemudian berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil senyum Ja'far, Nabi Muhammad menjawab, waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad jawab lagi, waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pun berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, ekspresi cinta sampai mati teman-teman. Bahkan udah mati pun tetap aja mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mah nggak ada apa-apanya, tapi mari kita juga mengikuti jalan mereka-mereka ini dalam mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak cuma bulan Maulid, tapi seumur hidupmu, seumur hidupmu, seumur hidup kita. Yuk kita jadikan sisa hidup kita ini adalah ekspresi cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Keluar ruangan kaki kiri, masuk ruangan kaki kanan. Kenapa? Ekspresi cinta mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti yang dicinta. Bukankah kita kalau cinta sama seseorang suka ngikut-ngikut? Kan gitu ya? Ada anak kecil tuh, adik-adik muda kita itu suka ngikutin cara pakai baju, cara dandan nama artis-artis Korea. Kita juga ikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makan sambil duduk, makan pakai tangan kanan, kan gitu ya. Mengawali makanan dengan bismillah, mengakhiri dengan hamdalah, kita ikutin. Kenapa gitu? Ekspresi cinta. Nabi Muhammad tidur, sebelum tidurnya berwudu, miringnya ke kanan, kita ikutin. Kenapa begitu? Ekspresi cinta. Sebelum tidur baca sholawat 10 kali, ketika bangun tidur baca sholawat juga 10 kali. Kenapa kamu melakukan itu? Ekspresi cinta. Teman-teman saya sekalian, sebisa mungkin bangun sebelum subuh untuk tahajud juga. Kenapa gitu? Nabi Muhammad melakukannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kita sanggup dari apa yang bisa kita ikuti dari Nabi Muhammad, kita ikuti sebagai ekspresi cinta kita. Hari-hari, saat-saat, apapun aja yang kamu lakukan buat Nabi Muhammad SAW, mengekspresikan cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi diomelin sama suami, kamu nggak jawabin, kamu liatin aja sambil senyum. Kenapa? Ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa gitu? Nabi Muhammad bilang, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana tingkahmu kepada suami, sebab ia adalah jalan surgamu atau jalan neraka bagimu jika kamu tidak hormat padanya.
Maka kita hormati suami kita, jalan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan main-main, Bu. Istri itu kalau benar jadi istri, sama Allah dikasih balasannya boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Oh, bikin saya nih selalu ingetin diri saya sendiri. Saya sebagai seorang istri, kalau mau gimana-gimana sama suami, saya ingetin ini. Ya ampun, saya sabar aja dah. Saya mau baik aja jadi istri. Kenapa gitu? Biar saya nanti bisa masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan. Saya mau nyari surga yang ada Nabi Muhammadnya. Maka kita nih yang jadi istri yang benar. Ekspresi cintamu kepada Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, jadi ibu yang benar, kenalin anak-anakmu kepada Nabi Muhammad. Ekspresi cintamu kepada Nabi Muhammad. Biar nanti di hari akhirat kamu bisa ngadep Nabi Muhammad terus kamu bilang, ya Rasulullah, saya punya 6 anak. Semuanya Rasul cinta kepadamu. Karena aku ibunya cinta padamu ya Rasulullah. Seneng kan kalau kamu bisa kayak begitu? Saudara sekalian yang saya muliakan, yang belum jadi ibu, belum jadi istri, masih punya orang tua, yang benar orang tuamu. Sebab Nabi Muhammad bilang al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di pintu, adanya di telapak kaki ibu kamu. Kamu ikutin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu benar-benar berbakti kepada ibumu, nyari surga. Sebab di surga nanti kamu mudah-mudahan bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ekspresi cintamu kepada Nabi Muhammad sepanjang hidup. Hormati ulama, sayangi anak yatim, cintai para habaib, cintai para syaraif yang punya nasab nyambung sama Nabi Muhammad. Sebagai apa? Ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai semua sahabat Nabi Muhammad karena ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita cinta Al-Quran yang turun ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai salat yang diajarkan sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kita hadiri majelis maulid, kita hadiri majelis talim yang dengannya kita ngerti banyak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun aja yang kita lakukan, niatkan menunjukkan ekspresi cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bersedekah kepada umat Nabi Muhammad, mau nyari cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ekspresi cintamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mencintai Nabi berarti pula mencintai umatnya. Apapun aja yang kamu lakukan, niatkan mengekspresikan cintamu, menunjukkan cintamu kepada Nabi Muhammad SAW, agar nanti Allah balas dengan tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Sebab nanti di hari akhirat itu yang ada adalah perayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad digiring di akhirat nanti, mudah-mudahan kita udah punya tiketnya, biar bisa masuk ke rombongannya Nabi Muhammad. Nah, tiketnya tuh harus dibayar dengan cinta semasa kita hidup di dunia ini. Harus dibayar dengan ekspresi cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad bilang, anta ma'aman ahbabta. Kamu di akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Salam bilang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia akan bersama denganku di surga. Menurut saya ini seindah-indah tiket yang saya berani membayarnya dengan apapun. Tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad udah dibayar sama para sahabat Nabi Muhammad bahkan dengan nyawa. Bagaimana denganmu teman-teman? Kamu bayar apa tiket kebersamaan tersebut untuk membuatmu layak ada di belakang Nabi Muhammad SAW? Mari sisa hidup kita ekspresikan cintamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.